Crown Church. Saya mengundang kita semua untuk dapat bangkit berdiri. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama kita membaca ayat votum kita, call to worship, yang diambil dari Kolose pasal yang ketiga ayat 12 sampai ke 15. Kita akan membaca secara bergantian. Saya akan baca yang ke-12, saudara ke-13 dan seterusnya, dan ayat 15 kita akan baca bersama-sama. Saya akan mulai dengan ayat yang ke-12. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Saudara? Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu perbuatlah juga demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Alright, you know church. Let's lift up our voices. Kita mau angkat suara kita, naikkan pujian. Let's sing it. Lift up your voices and lift up your praise. Join with the heavens, declaring the wonders of His faithfulness forever. Sing of the victory. Sing of the victory, the hope of the world. Savior has risen, the Spirit has come to bring us things to come forever. Oh, we are the people of God with the freedom of hope in our hearts. How great is the love of the Father. The people of God with the freedom of hope.
Saudara, welcome to Gibeon Church. Di sini kita punya hashtag bukan tempat untuk orang sempurna, tetapi kita semua disempurnakan oleh kuasa Injil dan kasih karunia Kristus. Hari ini kita sudah memasuki pertanyaan katekismus yang ke-21 dan seperti biasa saya akan membacakan pertanyaannya lalu bersama-sama kita semua membacakan jawabannya dan ayat Alkitabnya. Apakah semua orang yang terhilang bersama Adam diselamatkan melalui Kristus? Tidak, hanya orang-orang yang dipilih Allah dan dipersatukan dengan Kristus oleh iman. Namun, meskipun demikian, Allah dalam kemurahannya juga menunjukkan anugerah umum kepada orang-orang yang tidak terpilih dengan menahan pengaruh dosa dan memungkinkan usaha-usaha budaya meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Efesus yang pertama ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-6. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Silakan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui pertanyaan dan jawaban katekismus kita hari ini, ada banyak orang yang bergumul akan pertanyaan ini. Kenapa sih Tuhan itu tidak menyelamatkan semua orang? Bukankah kalau Tuhan itu baik dan Dia penuh kasih, maka seharusnya setiap orang bisa mendapatkan keselamatan? So, karena pergumulan ini tidak jarang, Tuhan seringkali mendapatkan tuduhan bahwa Dia tidak adil, sebab Dia hanya menyelamatkan sebagian orang saja. Tapi kalau kita kembali melihat kepada kebenaran firman Tuhan di dalam Roma pasal 3 ayat 23, Roma 6 ayat 23 yang mengatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan sebab upah dosa ialah maut. Jadi sesungguhnya upah yang adil untuk semua orang berdosa ialah kematian yang kekal. Tetapi puji Tuhan, karena Allah telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saudara, kebenaran ini sangat jelas menyatakan bahwa Allah yang menunjukkan kasih-Nya terlebih dahulu bagi kita melalui karya kematian Kristus. Bahkan dikatakan semua itu dinyatakan waktu kita masih berdosa. Saudara, bukankah ini bukti nyata kasih Allah kepada kita? Dan kalau kita tadi membaca surat yang dituliskan oleh Rasul Paulus di dalam surat Efesus, juga menunjukkan bahwa di dalam kasih Allah telah menentukan kita untuk menjadi anak-anak-Nya. Sekali lagi ini menegaskan bahwa kalau kita dipilih, itu bukan karena kualitas baik yang ada pada kita, tetapi itu semata-mata karena kebaikan Allah. So, di sisi lain kita juga menyaksikan bahwa Allah di dalam kesabarannya yang besar juga menunjukkan kasih-Nya menjangkau mereka yang akan binasa. Tapi sesungguhnya merekalah yang memilih di dalam kebebasannya untuk menolak Allah. Seperti yang Amsal pasal 5 ayat 22 katakan, orang fasik tertangkap dalam kejahatannya dan terjerat dalam tali dosanya sendiri. Jadi Allah jelas bukanlah penyebab dari kebinasaan manusia, melainkan kekerasan hati manusialah yang membinasakan mereka sendiri. So, selain itu, kesabaran dan sebetulnya kasih Allah yang besar itu nyata melalui anugerah umum yang Dia nyatakan kepada semua orang melalui seni, ilmu pengetahuan, bahkan termasuk udara yang kita hirup hari ini. Dan bukankah ini semua menunjukkan kebaikan dan kasih Allah itu nyata bagi semua orang? So, dengan memahami kebenaran ini sebetulnya apa yang harusnya menjadi respon kita sebagai orang-orang yang sudah menerima anugerah umum dan terlebih kita yang diselamatkan di dalam Kristus. So, pertama-tama mari kita bersyukur. Karena apa? Karena kalau kita bisa diselamatkan itu bukan karena kebaikan kita, tapi itu semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Gak ada yang layak untuk menerima itu, tapi kita dilayakkan. Saudara, dengan pemahaman ini sebetulnya
kita tidak akan berbangga diri, dan juga kita tidak akan merendahkan orang lain. Tapi justru kita dengan rendah hati dan bisa melihat orang lain dengan lensa kasih karunia, serta kita akan punya kerinduan untuk memberitakan Injil kepada mereka, bukan? Lalu yang kedua, kalau kita sudah menerima anugerah khusus, kita juga mendapatkan anugerah umum, sebagaimana yang diterima oleh orang-orang yang juga belum percaya. Dengan anugerah umum itu yang kita terima, maka kita dipanggil untuk mengembangkannya dan memberikan pengaruh bagi dunia ini dengan memberikan nilai-nilai Injil di dalamnya, sehingga orang yang belum percaya bisa mengenal Kristus melalui kehidupan kita. Saya ingin mengajak kita boleh berdiri bersama-sama. Saat ini kita mau datang kepada Tuhan di dalam doa pengakuan dosa kita. Bahwa seringkali kita tidak meresponi karya keselamatan yang kita terima itu dengan ucapan syukur. Kita seringkali take for granted untuk itu. Kita juga seringkali lalai di dalam menggunakan kemampuan yang Tuhan percayakan kepada kita untuk memperkenalkan Dia kepada orang lain. Mari saudara kita datang di dalam doa pertobatan kita. Bapa, hari ini kami datang kepadamu di dalam pertobatan kami. Karena sesungguhnya kami sering take for granted untuk anugerah keselamatan yang telah kami terima di dalam Kristus. Hari ini mampukanlah kami untuk terus menghidupi kebenaran Injil-Mu, agar melalui kehidupan baru yang telah kami terima, dan setiap talenta yang Kau karuniakan kepada kami, itu dapat memuliakan-Mu. Di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Jemaat Gibeon yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar menyanyikan sebuah lagu baru dari City Alive. It was finished upon that cross. Karena memang semua telah tuntas di salib Kristus. Mari bersama-sama. Ku suka suara Yesus pada salib di Kalvari. Karyanya telah sempurna. Ku berharap kepadanya. Meskipun surya telah suram, terang pun tampak kalah. Kristus menang atas dosa, telah tuntas di salibnya. Yes, kutuklah dipatahkannya. Kutuklah dipatahkannya. Yesus yang membayarnya, dan ramahnya yang kuterima. Oh kesana, mari hampiri tahta Bapa. Hampiri tahta Bapa. Yesus kebenaranku, dan ku tinggalkan bebanku. Semua tuntas di salibnya. Kristuslah yang telah menyelesaikan dan menuntaskan segala sesuatunya. Karena itulah sekarang maut tidak lagi berkuasa atas kita. Mari kita sama-sama pujikan. Dulunya ajang seteru, takut mencekam selalu, tapi Ia mati bagiku dan bangkit agar ku bebas. Yes. Mari sama-sama pujikan. Dulunya aja. Dulunya aja seteru, takut mencekam selalu, tapi Ia mati bagiku dan bangkit agar Dia bangkit
Ibrani pasal yang keempat, ayat yang ke-16 berkata, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Hanya karya Kristus yang sempurna di atas kayu salib yang dapat membuka jalan bagi kita untuk menerima rahmat dan kasih karunia. Mari jemaat, kita mau datang kepada sumber rahmat, Sang Rahmat Kristus. Mari bersama-sama pujikan. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajarku pujian indah di tabalah surgamu, dan ku puji burung rokok, burung pengasihanmu. Kalau yakini kita selamat, itu karena kasih karunia Kristus yang menopang kita. Amin. Hingga kini ku selamat dengan kuat yang kau beri. Anugerahmu menopangku sampai di Yesus mencari kita. Yesus cari akan aku saat ku dalam dosa, untuk membela diriku di pikulnya salib. Kami bersyukur Tuhan, kalau bukan kekuatan kami, bukan kehebatan kami, tapi karena kasih karunia-Mu. Tuhan, tiada kasih abadi, ikat hatiku yang sesat dengan rahmat tak henti. Ku dipikat oleh dunia, meninggalkan kasih-Mu. Inilah hatiku Tuhan, berterang. Inilah hatiku Tuhan, inilah hatiku Tuhan, teraikan bagi-Mu. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Above all else, we adore You. Let's sing this now. Above all else, I adore Your name. Above all else, my to sing Your praise. Above all else, I
Sekarang jiwaku memuji, hatiku kan miliki anugerah-Mu bersamaku sampai akhir. Anugerah-Mu, anugerah-Mu bersamaku sampai akhir hidupku. Tuhan, kami bersyukur atas anugerah-Mu yang selalu mengejar kami. Betapa kami seringkali haus akan sesuatu yang kami mencoba mencari jawabannya di hal-hal yang dunia tawarkan. Kekayaan, jabatan, pencapaian, penerimaan dari orang lain. Tapi ujung-ujungnya kami selalu kecewa, Tuhan. Ada sesuatu yang kosong, yang hampa. Terima kasih. Hari ini Engkau mengingatkan kami bahwa jawabannya bukan pada sesuatu, tetapi pada seseorang. Kristus yang tidak mengenal dosa menjadi dosa, supaya kami yang berdosa dapat mengenakan kebenaran Kristus dan dilayakkan untuk menghampiri tahta kasih karunia Bapa, supaya kami mendapatkan pertolongan kami pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas anugerah. Hari ini biarlah kami mau tanggalkan beban kami, Tuhan, di kaki salib. Biarlah firman-Mu mengingatkan kami akan anugerah, mengikat hati kami yang sesat, menyelaraskan hati kami, memampukan kami untuk menghidupi kasih karunia, supaya orang boleh melihat bahwa Kristus ada di dalam kami dan kami di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Anda dapat memberi dengan cara transfer ke rekening gereja yang kami cantumkan, atau dengan scan QR Code melalui aplikasi-aplikasi yang ada di samping saya. Juga bisa melalui mesin edisi yang kami sediakan di area giving booth. Dan bagi Anda yang ingin berkontribusi dalam pembangunan gereja, Anda bisa langsung scan QR Code atau transfer ke rekening gereja yang tersedia khusus untuk pembangunan. Semua informasi yang dibutuhkan untuk memberi ada di kartu informasi Ways to Give di kursi masing-masing saat Anda datang. Kami juga menyediakan amplop yang dapat Anda pakai untuk memberi secara tunai. Lalu dapat Anda masukkan ke dalam kotak persembahan yang tersedia di pintu keluar saat pulang nanti. Kita memberi bukan supaya diberkati, tapi kita memberi karena kita sudah diberkati. Sebelum memberi, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap anugerah yang Kau sediakan bagi kami, dan juga kami mengucap syukur untuk materi yang Kau berikan kepada kami. Kami tahu ini semua titipan-Mu ya Tuhan, untuk kami kelola dengan bijaksana. Dan biarlah hari ini ketika kami memberi persembahan, Tuhan boleh pakai persembahan ini, uang ini semua untuk pelebaran dan pemberitaan Injil-Mu di mana-mana tempat. Terima kasih Tuhan, kami ingin memberi dengan sukacita, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat memberi. Hello Church, I'm Stephanie and this is Gideon Weekly News. Beberapa orang bilang kalau anak muda zaman sekarang itu kurang bersosialisasi dan sibuk dengan dirinya sendiri. Hah, emang ya?
Well, ada beberapa faktor yang membuat kita menjadi anak muda cuma fokus dengan diri kita sendiri, seperti ketergantungan kita akan gadget atau teknologi. Seringnya kita scrolling banyak media sosial atau internet, membuat kita tidak peduli dengan orang lain. Ditambah lagi, waktu scrolling sosial media, kita sering membandingkan diri kita dengan orang lain. Ada yang punya body goals, ada yang tajir melintir, ada yang jenius, macam-macam deh pokoknya. Dan hal-hal itu bikin kita jadi insecure. Akhirnya kita nggak mau bersosialisasi deh. Belum selesai sama stresnya insecure, ditambah lagi stres kena beban belajar. Dan ketemu sama teman-teman yang nyebelin. Dari beberapa faktor yang kita sampaikan tadi, valid banget kan kalau kita bilang fokus dengan diri sendiri itu lebih baik daripada harus bersosialisasi. Wait, apakah itu benar? Nah, kita mau ajak kalian yang berusia 12-23 tahun untuk ikut Gibeon Youth and College Summer Camp dengan tema Synchronized. Dalam summer camp ini, kita akan diajak untuk mensinkronkan antara pikiran, hati, dan tindakan kita kepada Injil. Sehingga kita memiliki sudut pandang yang benar dalam semua aspek kehidupan kita termasuk soal pertemanan. Acara summer camp tahun ini akan diadakan di Blessing Hills pada tanggal 2-4 Juli 2024 dengan kontribusi peserta sebesar Rp400.000. Biaya ini sudah disubsidi oleh gereja sebesar 50%. So, visit our summer camp booth. And don't forget to sign up. Have a good day. Bye-bye. Do not do life alone. Hidup tidak harus dijalani sendirian. Kami mengundang kamu yang duduk di bangku kuliah atau berusia 18 hingga 23 tahun untuk hangout seru bareng teman-teman college lainnya at our college corner di basement setelah ibadah ini. And grab your complimentary donut. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Anda yang telah mendukung proses pembangunan dan renovasi gedung gereja Gibeon hingga saat ini. Sehingga dana yang telah terkumpul adalah seperti yang tertera di layar ini. Kami masih membuka kesempatan bagi Anda yang ingin berdonasi. Anda dapat memberi melalui QR Code pada kartu Ways to Give di kursi Anda atau melalui nomor rekening dana pembangunan yang tercantum di layar. Selain itu, Anda juga bisa memberikan donasi pembangunan melalui mesin EDC di Giving Booth yang terletak di basement setelah ibadah ini. Tidak dapat dipungkiri bahwa banyak realita tentang anak muda yang mengusik hati. Riset-riset menunjukkan bahwa generasi muda saat ini membutuhkan sosok yang menjadi teman. Sosok-sosok yang dapat membimbing mereka dalam pengenalan akan Kristus dan menemani mereka dalam perjalanan iman mereka saat mereka menghadapi berbagai macam tantangan, pergumulan, dan keraguan iman. Jika Anda terpanggil untuk melayani generasi muda, khususnya menjadi kakak pembina di Gibeon Youth, Anda boleh mendoakan dengan sungguh-sungguh dan mengambil langkah iman. Segera daftarkan diri Anda dengan mengakses link berikut. Mungkin jika Anda merasa tidak mengerti apa yang harus dilakukan di dalam melayani teman-teman SMP dan SMA, kami pun akan memperlengkapi Anda dengan berbagai macam tools untuk membantu Anda di dalam mengembalakan teman-teman youth dengan baik. Untuk info lebih lanjut, Anda dapat mengunjungi Connect Booth. Have a good day and God bless you. Sekian Gibeon Weekly News kali ini. Happy Sunday and enjoy the sermon. Church, bagi saudara yang pertama kali hadir bersama dengan kami mengucapkan selamat datang, welcome. Teman-teman yang online live streaming, kami mengucapkan welcome. Thank you for tuning in. Kita punya hashtag bukan tempat untuk orang sempurna, tapi kita semua disempurnakan oleh kuasa Injil dan oleh kasih karunia Kristus. Yang setuju katakan amin. Amin. Sebelum kita masuk dalam khotbah, saya juga ingin mengingatkan seperti pengumuman yang tadi disampaikan, kalau saudara terbeban untuk melayani anak-anak muda, menjadi kakak-kakak pembimbing untuk remaja, saudara bisa menghidupi panggilan ini. Saudara jangan memendam ini sendirian, karena saya yakin generasi ini sangat membutuhkan kakak-kakak yang bukan cuma hanya menggurui mereka, tetapi menjadi teman seperjalanan di dalam setiap musim hidup mereka. Kalau saudara terbeban akan hal itu, saudara nanti bisa daftar di Connect Booth. Dan juga saya mengingatkan kepada saudara-saudara yang punya anak-anak yang ada di youth,
ataupun saudara yang kuliah, saya mau mengajak saudara untuk dapat ikut di dalam Synchronize. Dan kalau saudara keberatan tentang dananya, ya, jangan sampai dana ini menjadi kendala untuk Anda dapat daftar mengikuti retreat ini, saudara, ya, camp ini. Kalau saudara tahu ada orang yang nggak bisa ikut karena dana, sponsori dia. Kalau saudara nggak nemu sponsor, bicara sama kami yang akan mencarikan sponsor buat saudara. Tetapi paling tidak anak-anak saudara, atau mungkin kalau saudara kuliah dan saudara ingin ikut, join, make sure ini dapat saudara ikuti, oke? Kita ada di dalam khotbah berseri Credo Rasuli, dan minggu ini adalah minggu ke-7 dan di dalam frase keempat dari 12 butir, ya saudara, ya. Ini adalah menderita, Yesus Kristus menderita, disalibkan, mati dan dikuburkan. Namun gak cuma sampai di situ, diteruskan dengan turun ke dalam kerajaan maut. Apa maknanya? Kenapa harus ditambahin frase yang terakhir? Dan teks kita hari ini adalah Yohanes 19 ayat 16 sampai 30. Kita akan membacanya bergantian bersama-sama, dimulai dari ayat 16. Kita akan membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Mereka menerima Yesus. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota, ayat 18. Dan di situ ia disalibkan, mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga 2 orang lain sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Ayat 20, banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka imam-imam kepala orang Yahudi berkata kepada Pilatus, jangan engkau menulis raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, aku adalah raja orang Yahudi. Ayat 22, jawab Pilatus, apa yang kutulis tetap tertulis. Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membaginya menjadi 4 bagian untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit dari atas ke bawah, hanya 1 tenunan saja. Ayat 24, semuanya baca. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikian hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Ayat 26, ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, ibu, inilah anakmu. Kemudian katanya kepada muridnya, inilah ibumu. Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Ayat 28, sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah tertulis, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam, maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Ayat 30 baca semua. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Berbagai orang mendengar firman Tuhan dan memelihara dalam hatinya dan melakukan dalam hidupnya. Nah, hari ini saudara, kita akan membahas, tentu saja saya nggak punya waktu untuk membahas secara detail ayat 16-30, tetapi kita akan membahas 3 perkataan Yesus yang ada di perikop ini, yaitu yang pertama, aku haus. Kemudian yang kedua, sudah selesai. Kemudian yang ketiga, ibu, inilah anakmu. Anak, inilah ibumu. Dan poin saya ada 3. Hal-hal apa saja yang kita perlu pahami mengenai penyaliban Yesus. Kemudian yang kedua, apa yang terjadi melalui salib Kristus? Apa yang Yesus selesaikan dan capai melalui salibnya? Kemudian yang ketiga, bagaimana hal itu dapat mengubah kehidupan kita. Kita akan mulai yang pertama, hal-hal apa saja yang perlu dipahami mengenai penyaliban Yesus. Yang siap belajar katakan yes. Amin. Saudara, peristiwa penderitaan Yesus, penyaliban Yesus, dan kematian yang Kristus alami merupakan salah satu dasar penting bagi iman Kristen. Dan dikatakan di Yohanes 19 ayat 16a, dikatakan akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan.
Nah saudara, kalau saudara perhatikan ada begitu banyak nama-nama yang tidak ada hubungannya dengan Injil, tetapi disebut oleh penulis Injil. Mungkin saudara bingung, mengapa para penulis Injil ini menulis atau ditulis menderita, pengakuan iman rasuli, menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Kenapa kok pengakuan iman rasuli kita, nama Pontius Pilatus itu masih ditulis? Kan mestinya nggak ada hubungannya, wong Pontius Pilatus juga belum tentu selamat kok. Nggak percaya Yesus kok. Kenapa kok itu harus ditulis di bawah pemerintahan Pontius Pilatus? Nah ini perlu kita pahami, saudara. Yang pertama adalah membuktikan secara historis bahwa di dalam pengakuan iman rasuli ada nama Pilatus untuk memberitahu seluruh umat manusia bahwa Yesus bukan mitos, Yesus bukan legenda, Yesus sungguh telah masuk ke dalam sejarah. Pada di zaman itu, di zaman Maria Yesus telah dilahirkan, dan di zaman Pilatus Yesus telah disalibkan. Pilatus adalah karakter yang penting sebab Pilatus adalah karakter yang menjadi alat dari tokoh agama Yahudi dan Sanhedrin untuk melaksanakan rencana jahat mereka. Jadi sang hakim dihakimi oleh pendosa melalui Pontius Pilatus. Nah bahkan sejarawan orang-orang Yahudi pun yang namanya Josephus Flavius menuliskan di dalam bukunya The Antiquities of the Jews, dikatakan begini, saat itu Yesus seorang yang bijaksana karena dia adalah pelaku pekerjaan yang luar biasa, seorang guru dari orang-orang yang menerima kebenaran dengan senang hati, nggak ada yang maksa. Dia menarik banyak orang Yahudi, bahkan bukan orang Yahudi. Dia adalah Kristus. Dan lihat namanya, ketika siapa? Pilatus. Atas saran dari orang-orang utama di antara kita, siapa itu? Orang-orang tokoh-tokoh ahli Farisi, orang ahli Taurat, telah menghukum dia di kayu salib. Jadi sejarawan Yahudi menulisnya. Dan bukan hanya sejarawan Yahudi, sejarawan Romawi yang bernama Cornelius Tacitus juga berkata begini di dalam bukunya, sekelompok orang yang dibenci karena kejahatan mereka, yang oleh karena banyak orang disebut Kristen. Kristus pendiri nama itu telah menjalani hukuman mati pada masa pemerintahan siapa? Tiberius, dengan hukuman dari prokurator. Siapa? Pontius Pilatus. Jadi Yesus ini benar-benar ada di dalam sejarah. Jadi itu yang pertama. Nah 1B, kenapa kok kita perlu memahami mengenai salib ini dari sisi yang lain? Karena begini saudara, salib menunjukkan betapa hebatnya penderitaan yang Yesus alami. Yesus berkata, aku haus. Nah saudara, kalau kita bicara tentang haus, apa arti haus di dalam perjanjian lama? Saudara, kalau saudara baca kitab Mazmur, kitab Yesaya, kitab Yeremia, haus itu menggambarkan orang-orang yang jauh daripada Tuhan, mereka dikatakan haus. Haus adalah suatu metafora yang sering digunakan untuk suatu kehampaan rohani. Dan kehampaan rohani itu menyakitkan dan itu membawa kepada kematian. Jadi haus adalah simbol dari sesuatu dambaan di dalam setiap hati manusia. Dambaan apa? Dambaan spiritual hati manusia yang tidak dapat dipenuhi dengan apapun yang ada di dalam dunia ini. Apakah itu tentang kekayaan, hedonisme, seks, ataupun segala sesuatu yang ditawarkan yang fana di dalam dunia ini tidak mampu untuk mengisinya. Dan Yesus mengalami itu. Dia bukan cuma hanya mengalami kehausan secara fisik. Yes, dia mengalami kehausan secara fisik. Tetapi ada suatu kehausan yang lebih dalam yang Yesus alami untuk menanggung kehausan saudara dan saya yang semestinya selalu haus sesuatu yang semestinya itu Tuhan, tetapi kita tolak Tuhan dan kita berusaha isi kehausan itu dengan hal-hal yang lain. Nah saudara, kalau kita melihat dehidrasi secara fisik ya saudara. Nah ini saya mau bawa saudara ya, supaya saudara ngerti bahwa neraka itu bukan cuma hanya suatu tempat, tapi neraka itu juga suatu kehausan yang ada dari dalam. Nah ini menjelaskan dehidrasi fisik. Kalau ada di antara saudara yang jadi dokter ya, atau saudara adalah dokter, saudara mengerti apa yang saya akan jelaskan. Saudara, kalau saudara mempelajari biologi dan bahkan saudara mempelajari apa itu kematian karena dehidrasi secara fisik. Para penulis Alkitab mengerti orang yang mati dehidrasi. Kenapa? Karena mereka tinggal di Timur Tengah.
Timur Tengah itu iklimnya panas, gersang, tanpa teknologi, saudara. Pada zaman itu tidak ada AC, tidak ada pendinginan, ya saudara ya. Tidak ada air yang mengalir. Saya tahu udara hari-hari ini panas, saya tahu banyak yang kipasan, saudara ya. Tetapi ini tidak ada bandingannya sama Timur Tengah, ya saudara ya. Nah, apa yang terjadi? Kalau saudara tidak punya air dan saudara kehausan, tahap pertama, saudara akan mulai merasa ada kayak ketidaknyamanan dalam tubuh saudara. Dan kemudian saudara mulai tahap kedua, saudara mulai merasa segala sesuatu mengkerut. Kulit saudara mulai mengkerut, bibir saudara mulai mengkerut. Tetapi tahap yang berikutnya di dalam mati dehidrasi adalah ada rasa terbakar. Bukan karena sinar matahari yang menyinari kulit saudara, tetapi dari dalam itu ada pembakaran yang keluar. Dan itu membuat saudara merasa terbakar dari dalam. Matahari membakar kulit Anda di luar, dan juga dari dalam ada perasaan terbakar, sensasi dari dalam. Kenapa? Metabolisme saudara, tubuh saudara, kalau saudara olahraga merasa panas itu, apa yang terjadi? Sekarang organ-organ tubuh kita yang membutuhkan air itu sedang mati pelan-pelan, dan mereka melakukan pembakaran yang luar biasa, dan itu terjadi di dalam. Ada yang dinamanya pembakaran internal. Anda merasa seperti sedang dibakar dari dalam, seperti ada api yang tak terpadamkan di dalam, dan itu adalah kehausan akan sesuatu itu, dan ada semacam ledakan dari dalam internal. Dan orang mati seperti itu, pelan-pelan mati kepanasan dari luar dan dari dalam. Dan kalau saudara bilang, saya pernah membaca beberapa artikel bahwa orang yang mati dehidrasi, kena matahari dari luar, dan juga terbakar dari dalam, itu rasanya seperti neraka. Meskipun orang itu yang nulis tidak pernah pergi ke neraka, tetapi bilangnya seperti itu. Nah, ada yang menarik saudara. Kenapa? Karena Yesus pernah memberikan perumpamaan tentang neraka. Kan neraka ini diperbincangkan dan perdebatkan kan, ada atau tidak gitu ya. Oh, mungkin neraka itu hanyalah sebuah metafora ya, keterpisahan dari Tuhan. Ya betul. Tapi ada atau tidak sih tempatnya ini? Nah, ini yang ngomong Yesus, bukan yang lain. Di mana? Lukas 16 ayat 19-31. Kalau sudah perhatikan, ini ceritanya siapa? Orang kaya dan Lazarus yang miskin. Saudara masih ingat? Kalau saudara masih ingat, saudara bisa lambaikan tangan ya. Saudara pernah tahu? Oh, oke, lumayan ya, banyak yang sekolah minggu ya. Yang sisanya kemana ini saudara? Ya. Atau mungkin malas angkat tangan karena takut nanti kalau angkat tangan ada energi keluar atau saya kepanasan Pak gitu ya saudara. Ya. Jadi ini sangat menarik ya. Meskipun ini hanya perumpamaan, tetapi ini bersifat metaforis. Tetapi Yesus yang menceritakan kisah ini, Lazarus dan orang kaya. Nah, mereka dua-duanya masih hidup ceritanya di situ. Dalam kehidupan Lazarus adalah seorang yang miskin. Dia duduk di depan gerbang si orang kaya ini. Dan dia nggak pernah mendapatkan belas kasihan dari si orang kaya. Dia tidak pernah mendapatkan bantuan dan kepedulian dari si orang kaya. Karena orang kaya ini adalah orang yang mencintai dirinya sendiri, kekuasaannya, dan mencintai kekayaannya, dan menyalahgunakan kekayaannya dan kekuasaannya. Dia nggak peduli sama orang lain. Dia nggak peduli sama Lazarus. Dia nggak peduli tentang hal-hal yang lain selain dirinya sendiri. Dan apa yang terjadi? Mereka lalu kemudian mati. Nah, orang kaya, apa yang terjadi? Masuk ke neraka. Dan Lazarus berada di surga. Nah, ceritanya Yesus bilang bahwa si orang kaya melihat ke atas di antara jurang yang memisahkan antara surga dan neraka. Ceritanya begitu, saudara. Kemudian Lazarus ternyata ada di surga di pangkuannya Bapak Abraham. Dan kemudian si orang kaya itu berseru, "Aku haus." Dan dia berkata kepada Bapak Abraham di Lukas 16, dia berkata, "Suruh Lazarus datang dan mencelupkan jarinya ke dalam air untuk mendinginkan lidahku dengan itu, karena aku dalam penderitaan di dalam api ini." Nah, coba saudara perhatikan, ada api, ada penderitaan, ada haus, ada perasaan panas ya saudara. Nah, ini yang terjadi di dalam deskripsi-deskripsi ini. Nah, sangat menarik ya saudara. Yang menarik adalah begini. Kalau saudara perhatikan, ini orang kaya, gak ada kata-kata pertobatan sama sekali. Oh Tuhan, aku bertobat, gak ada. Malah orang kaya ini gak minta maaf, malah ngomong sama Bapak Abraham, malah memperlakukan Lazarus seolah-olah Lazarus itu masih
orang miskin yang bisa dia suruh-suruh. Lihat bilang apa? Suruh Lazarus, dia jadi pelayanku, dia kurirku, dia masih di bawahku. Dengan kata lain, orang kaya ini masih memegang teguh kesombongannya, masih egois, masih peduli sama dirinya sendiri. Dan itu yang menyebabkan dia ada di neraka. Dan meskipun dia di neraka, tetap tidak bertobat, masih tetap sombong. Meskipun dia terbakar luar dan dalam, dia haus, tapi dia tenggelam di dalam kehausannya. Dia tenggelam dalam dosanya. Dia menolak Tuhan dan menolak untuk bertobat. Itulah keadaan neraka, saudara. Dan orang ini nggak bertobat, saudara. Profesor saya teologi ada yang nanya begini, Pak, kalau misalnya Tuhan kenapa sih, tadi kan pertanyaan katekismus, kenapa Tuhan tidak menyelamatkan semua orang? Terus profesor saya bilang, pakai cerita ini. Profesor bilang, seakan-akan kalaupun pintu surga dibuka lebar-lebar, itu orang kaya tidak mau masuk. Karena dia nanti kalau masuk, dia duduk sama Lazarus, malah dia memperlakukan Lazarus seperti orang suruhannya. Bahkan kalau pintu surga terbuka lebar-lebar, orang ini tetap nggak mau masuk. Dia tetap ada di dalam dan tenggelam di dalam kesombongannya. Dan kesombongan itu membakar dia. Tapi dia tidak bisa bertobat. Nah, haus, orang kaya di neraka itu mengatakan aku haus. Menunjukkan apa? Penderitaan rohani yang dialami oleh mereka yang terpisah dari Allah. Haus dalam perumpamaan ini menggambarkan penderitaan spiritual dan kehausan akan Allah yang tidak dapat dipenuhi di neraka. Jadi saudara perhatikan ya saudara, hidup yang tidak menjadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan, hidup yang tidak menjadikan Tuhan sebagai sumber segala sesuatu, merupakan hidup yang terpisah dari Tuhan, hidup yang penuh dengan kehausan. Kita bisa berusaha untuk mengisi kehausan kita dengan berbagai macam hal-hal yang fana, tetapi itu tetap tidak cukup. Dan kehausan itu terus membawa kita ke dalam suatu pencarian. Dan kalau kita tidak bertobat dan ketemu sama Tuhan, maka apa yang terjadi? Cicipan hidup selama kita hidup itu adalah cicipan seperti di dalam neraka, saudara. C.S. Lewis di dalam bukunya The Great Divorce menggambarkan neraka sebagai tempat di mana orang-orang terjebak dalam egoisme dan kebencian mereka sendiri. Kalau saudara melihat semua film-film di Netflix, HBO maupun Prime TV, saudara lihat film-film yang bagaimana orang jahat yang semakin jahat, yang selalu haus akan kekuasaan, haus akan seks, haus akan nafsu. Saudara akan lihat hidup mereka semakin lama semakin gelap, terpisah dalam Tuhan, tenggelam dalam kebencian, semakin lama semakin jahat. Itulah cicipan neraka. Dalam buku satu lagi, The Screwtape Letters, C.S. Lewis, saya suka C.S. Lewis ya saudara, menggambarkan bagaimana iblis menggoda manusia untuk menjauh dari Allah, yang pada akhirnya membawa manusia itu kepada penderitaan kekal. Kedua buku ini mengajarkan apa yang sama yang Yesus ajarkan di Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Jadi apa yang kita bisa pelajari di sini? Perhatikan saudara. Secara spiritual, jika kita tidak menjadikan Tuhan sebagai sumber kehidupan kita dan menempatkan Tuhan di pusat kehidupan kita, namun kita menempatkan hal-hal lain selain Tuhan, let me tell you this, saudara tidak akan pernah puas. Saudara akan justru mati kehausan. Kita mengalami kehausan abadi. Hari ini saya berdoa, kalau saudara haus akan sesuatu, saya berdoa saudara tidak cari di tempat yang fana, tetapi saudara memandang kepada Yesus Kristus dan mencari bahwa Tuhan yang sama. Dia berkata, akulah air hidup. Barang siapa minum air hidup ini, dia tidak akan haus lagi, tapi memperoleh mata air yang akan keluar dari dalam hidupnya. Muncul aliran-aliran air yang baru. Yang setuju katakan amin. Datang kepada Yesus, karena hari ini merupakan suatu panggilan buat saudara yang online. Saya berdoa bahwa kalau saudara haus akan sesuatu, yang saudara butuhkan bukan kekayaan, bukan jodoh, bukan istri baru atau suami baru. Kalau saudara haus cinta, bukan cinta manusia, tetapi yang saudara butuhkan adalah Tuhan sendiri. Kita masuk dalam poin yang kedua. Apa yang terjadi melalui salib? Nah, saudara kalau perhatikan di sini, dia berkata, kita baca sama-sama ayat 30 ya.
Ini kata-kata yang sangat terkenal di dalam kekristenan ya. 1, 2, 3. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, apa saudara? Sudah selesai. Nah saudara, kata-kata sudah selesai itu terjemahan yang sebenarnya kurang sepenuhnya akurat. Karena begini, terdengar pasif kalau dalam bahasa Indonesia. Sudah selesai apa? Sudah selesai penderitaannya, sudah selesai, akhirnya penderitaanku sudah selesai gitu. Maksudnya begitu kah? Apa maksudnya? Nah, kita kembali kepada bahasa aslinya, tetelestai. Ayo katakan sama-sama biar saudara bisa tahu apa itu bahasa Yunaninya ya. 1, 2, 3. Tetelestai. Tetelestai itu dari kata telos. Katakan sama-sama telos. Telos itu apa? Desain. Ada suatu desain, ada tujuan, ada rencana Allah. Apa yang sudah diselesaikan. Seakan-akan Yesus berkata, aku telah mencapainya. Aku telah menyelesaikannya. Aku telah melakukannya. Apa? Rencana Allah. Akhir yang merangkum semua perjalanan Yesus dari awal. Akhir yang merangkum semua nubuatan Yesus dari kitab Kejadian. Yang memberikan arti kepada semua yang telah dijalani itu secara utuh dan sempurna. Diselesaikan, dicapai, dan dilakukan oleh Yesus. Artinya begini, tidak ada lagi yang tersisa untuk dilakukan. Sudah utuh, sempurna. Dan di sini dikatakan 1 Petrus 3 ayat 18. Kalau kita baca sama-sama ya, 1, 2, 3. Sebab juga Kristus telah apa? Mati berapa kali saudara? Sekali untuk berapa? Segala dosa kita. Terus ya saudara, ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar. Supaya apa? Ia membawa kita kepada Allah. Artinya apa yang Yesus lakukan itu komplit. Katakan sama-sama komplit. Komplit. Utuh. Katakan sama-sama utuh. Ya. Sempurna. Katakan sama-sama sempurna. Sempurna. Jadi gini, dia nggak perlu mati lagi. Dia nggak bisa mati lagi. Karena hutang dosa saudara dan saya sudah lunas. Karya Kristus tidak bisa dikurangi dan tidak perlu ditambahi oleh karya saudara. Tidak perlu. Karena sempurna. Artinya begini saudara, Yesus Kristus telah menjembatani jarak yang tidak terbatas antara kita dan Tuhan. Dan tidak ada satu hal pun atau seinci pun yang tersisa untuk kita lakukan. Melalui karya salibnya, dia telah menuntaskan segala hal yang diperlukan untuk membawa kita kepada Allah. Berikan tepuk tangan buat Tuhan, ini adalah kabar baik saudara. Yang lebih meriah lagi, amin saudara. Luar biasa saudara, ini implikasinya besar. Saudara begini loh saudara, kadang kita masih berusaha hidup, berusaha menuntaskan dan menyelesaikan apa yang Kristus sudah lakukan. Seakan-akan ya kita sering dengar begini, seakan-akan Tuhan cuma kasih DP, kita yang harus menyelesaikannya. Nah hari ini saya mau ke aplikasi praktisnya, oke saudara ya. Saya kasih beberapa tes dan contoh-contoh. Apakah saudara benar-benar hidup di dalam apa yang sudah diselesaikan Yesus, atau masih berusaha menyelesaikan apa yang Kristus sudah selesaikan? Seringkali kita bilangnya, oh ya aku percaya pastor. Oh ya aku percaya kok Yesus itu sudah menyelesaikan segala sesuatu di kayu salib. Tapi buktinya enggak saudara. Seringkali kita hidup di bawah performa kita. Saya kasih contoh ya. Ada 3 hal sajalah supaya enggak terlalu panjang. Yang pertama ya saudara, perasaan inferioritas. Berapa banyak kita sebagai manusia, kita ini sering merasa inferior, minder. Merasa nggak layak. Orang yang merasa inferior, merasa nggak layak, itu merasa dirinya nggak cukup baik. Menyalahkan diri sendiri. Merasa tidak dapat hidup sesuai dengan standar. Dan orang seperti ini biasanya tidak mampu menerima atau tidak mudah menerima kritik dengan baik. Mereka tidak dapat menerima kritik dengan baik dan sangat defensif. Mudah baper. Saudara pernah ketemu sama orang-orang yang gampang sekali baper? Nggak usah lihat kanan kiri ya, saudara. Ya, lihat depan aja ya, saudara. Nggak usah begini-begini. Itu karena apa? Mereka sudah, merasa aku ini, mengalami kritikan keras. Aku diserang secara personal. Pribadinya, take things too personal. Sedikit-sedikit ngambek, gampang baper. Selalu cari pengakuan, mencari validasi.
Mereka mencari validasi dari orang lain dan merasa butuh diterima, butuh diakui. Nah saudara, perasaan-perasaan seperti ini perlu diproses dengan Injil saudara. Jika kita seperti ini, mari sama-sama kita bertobat. Kenapa? Karena kita sedang berusaha menyelesaikan apa yang Yesus telah selesaikan. Antidotnya apa? Di dalam Kristus kita sudah dilayakkan. Kita sudah diakui. Saudara nggak usah harus berperforma supaya saudara layak lagi. Nggak usah. Saudara sudah dilayakkan. Saudara sudah diakui. Saudara sudah diterima. Bukankah ini merupakan kabar baik? Ini menenangkan saudara. Katakan sama-sama, saya sudah diterima. Amin saudara. Saudara berharga bukan karena saudara berharga. Karena Yesus yang sangat berharga itu sudah bayar harga bagi kita yang gak berharga. Berhentilah mencoba menyelesaikan pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Kristus. Kita tidak perlu merasa seperti ini untuk mendapatkan belas kasihan orang lain. Bahkan mendapatkan belas kasihan Tuhan. Kita sudah menerima belas kasihan yang terbesar melalui salib Kristus. Dan Yesus sudah menyelesaikannya. Yang setuju katakan amin. Pengakuan Tuhan, penerimaan Tuhan, kasih Tuhan sudah cukup. Yesus menjadi kelayakan kita. Itu cukup. Jadi hari ini kalau saudara sering minder, kalau saudara sering merasa inferior, coba saudara periksa hati saudara. Saudara tahu minder dan inferior sebenarnya sombong. Tapi dalam bentuk yang rendah diri. Oh, aku mengasihani diri. Look, belas kasihan Tuhan jauh lebih besar daripada dirimu mengasihani dirimu sendiri. Belas kasihan Tuhan jauh lebih mengerti apa yang saudara butuhkan daripada dirimu sendiri. Karena itu hari ini terimalah apa yang sudah diselesaikan oleh Yesus Kristus. Amin saudara. Yang kedua saudara, lawannya inferioritas apa? Superioritas. Nah ini saudara, merasa lebih baik dari orang lain. Orang yang merasa superior seringkali merasa bahwa aku ini lebih baik daripada dia. Terutama dia atau mereka yang tidak hidup sesuai dengan standar etikanya, standar moralnya, atau keyakinan mereka. Tidak sesuai dengan etika dirinya. Suka menghakimi orang lain yang mungkin musim hidupnya itu berbeda dengan dia. Aku gak nyaman dengan dia. Kesulitan untuk menerima orang lain. Kesulitan untuk memaafkan orang lain. Cenderung menghakimi orang lain, melihat rendah orang lain yang dianggap tidak memenuhi standar moral atau spiritualnya. Dan mereka nggak nyaman dengan orang-orang yang seperti itu. Kesulitan menerima orang lain, kenapa? Karena mereka merasa tidak mungkin aku seperti itu. Saudara begini ya saudara, kita ini perlu bertobat. Kenapa? Karena begini, kita perlu sadar bahwa sebenarnya tidak ada yang superior dari diri saudara dan saya. Karena kita ini bobrok, jahat, dan berdosa. Halo? Saudara dan saya ini bobrok, jahat, dan berdosa. Hanya karena orang lain kelihatan jeleknya, bagian kita belum ketahuan. Betul atau tidak? Seringkali banyak di dalam hati kita ini jahat, cuman belum ketahuan atau kita jago untuk menutupinya. Saudara perhatikan di sini, kita hanya dapat diterima dan berkenan kepada Allah oleh karena apa? Yesus Kristus yang telah menyelesaikan karyanya yang sempurna. Saudara di sini ada hashtag. Hashtagnya apa? Bukan tempat untuk orang sempurna. Maka jangan kaget jika banyak orang yang berbeda dalam perjalanan imannya dengan saudara. Ada di tempat ini, ada di care group saudara, ada di dalam bab yang berbeda. Kalau cerita hidup saudara itu buku, mungkin saudara sudah bab 10, dia baru bab 3. Ya nggak heran, dia mungkin saat ini ada di situ. Jangan merasa harus superior. Dulu kamu juga seperti itu. Orang yang gospel center, aku memandang rendah orang yang legalistik. Loh, dulu kamu ya legalistik bro. Tapi hanya karena anugerah, sekarang kamu terbuka untuk Injil. Yang setuju katakan amin. Jadi jangan merasa kamu lebih hebat, superior. Nah ini juga berlaku bagi orang-orang yang liberal ya. Aku ini orangnya lebih santai. Wah, lebih santai. Aku tidak terlalu rigid seperti orang-orang legalistik ini. Wah,
Aku tatoan, aku bisa minum, aku ngerokok, aku ini. Yang penting Yesus selamat. Itu juga harus diproses, saudara. Karena perasaan itu berarti perasaan superior. Firman Tuhan bilang bahwa kalau saudara kecanduan sesuatu, kecanduan-kecanduan itu sebenarnya kehausan akan sesuatu yang bukan Tuhan. Padahal semestinya yang kita butuhkan adalah Tuhan. Mungkin saudara bilang, pastor, tapi kan bukan tempat untuk orang sempurna. Namun kita semua disempurnakan oleh Injil dan kuasa kasih karunia Kristus. Benar. Tapi bukan berlaku untuk orang lain. Itu berlaku dulu sama dirimu sendiri. Orang lain juga berlaku, tapi itu untuk dirinya mereka. Tapi urusan kita dengan Tuhan. Mungkin saat ini Tuhan sedang berusaha mengubah hati saudara untuk berempati. Halo, amin saudara. Mungkin saat ini Tuhan sedang berperkara dengan hati saudara untuk bisa belajar maklum, menerima. Saudara siap kalau misalnya tiba-tiba gereja ini didatangi sekelompok transgender sama waria, duduk sebelahmu, habis itu tadi nyanyi menyembah Tuhan bersama-sama dengan saudara. Saudara siap? Waduh, saya nggak nyaman, pastor. Saudara tahu yang paling tidak nyaman dengan semua dosa kita siapa? Tuhan. Tapi Yesus tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Hanya mengosongkan dirinya, mengambil rupa menjadi seorang hamba. Saudara, kalau kita mengikuti apa yang Yesus lakukan, kita tidak akan merasa superior. Tapi bukan berarti, ini sedikit selingan ya. Saya masih ingat dulu waktu awal-awal Gibeon, saya baru pindah di Gibeon gitu saudara. Dan saya banyak bicara tentang anugerah. Nah, kalau saudara banyak bicara tentang anugerah, apa yang terjadi? Itu orang macam-macam mulai datang. Terus ada salah satu usher pernah datang sama saya. Bapak tahu nggak? Sekarang ini gerejanya rame ya memang ya. Tapi di luar itu ya setelah kebaktian podong ngerokok kabeh Pak. Ya apa Pak? Tak usir ya, tak suruh ngerokok di depannya itu sekolah sana ya. Atau kalau enggak kita tulis besar-besar dilarang merokok gitu ya. Ya boleh dilarang merokok tapi kasih juga asbak Pak. Aku bilang, loh kok dikasih asbak? Ini difasilitasi. Loh bukan Pak. Kalau orang yang masih kecanduan seperti itu mau mendengarkan firman Tuhan dan datang ke gereja, itu adalah perjalanan iman mereka. Tapi bukan berarti saya setuju dengan kecanduan-kecanduan tersebut. Kecanduan pornografi, alkohol, rokok, atau apapun, narkoba sekalipun. Tapi kita perlu tahu bahwa kita belajar berempati bahwa semua orang itu sebenarnya memiliki kesempatan. Dan Injil itu untuk semua orang. Setuju saudara? Sehingga apa? Dalam perjalanan hidup mereka, kalau sampai mereka berproses dan tiba-tiba mereka masuk ke care group saudara, apakah saudara akan isolasi mereka gara-gara mereka tidak sesuai dengan standar saudara? Atau kita menjadi sebuah komunitas Injil yang bisa berproses dan membawa kepada progressive sanctification. Sehingga perasaan superioritas ini kalau saudara proses dengan Injil, siapa yang punya hak untuk superior? Dia yang punya hak untuk jadi superior, rela jadi yang paling rendah. Lahir di Bethlehem, kota terkecil. Lahir di kandang yang paling hina. Supaya saudara dan saya yang paling rendah, yang paling hina dapat menerima kemuliaan Allah. Itulah Injil. Yang setuju katakan amin. Berikutnya saudara. Perasaan apa? Marah, kepahitan, mendendam. Orang yang mendendam atau marah itu sulit untuk melepaskan kebencian mereka terhadap orang yang telah menyakiti mereka. Gak mampu mengampuni. Kenapa? Karena merasa bahwa orang lain tidak pantas diampuni. Suka membandingkan diri. Aku lo lebih baik daripada dia. Aku lo gak kayak gitu. Dia itu kebangetan. Sehingga dia merasa tidak akan melakukan kesalahan yang sama. Let me tell you this saudara. Pengampunan hanya dapat mengalir dari kesadaran bahwa kita pendosa yang seharusnya binasa. Namun saudara dan saya diampuni sepenuhnya. Oleh apa? Karya Kristus yang sudah selesai sempurna. Sekarang kita mampu mengampuni orang lain. Amin saudara.
Proseslah kemarahan saudara kalau saudara marah sama seseorang. Proseslah dendam saudara kalau saudara dendam dengan seseorang. Mulai dengan apa? Melalui apa yang sudah diselesaikan Kristus. Jadi sudah selesai itu adalah perkataan yang sangat powerful saudara. Karena begini, tetelestai sudah selesai, ini bukan seruan kekalahan, namun deklarasi kemenangan. Yesus telah menyelesaikan semua yang diperlukan secara sempurna. Rencana penebusan Bapa atas saudara dan saya. Lihatlah segala sesuatu dalam kehidupan melalui lensa Injil. Yang setuju katakan amin. Jadi hari ini saudara, mari sama-sama kita sama-sama pakai lensa yang berbeda. Jangan pakai lensa budaya. Jangan pakai lensa dirimu sendiri. Pakailah lensa Injil. Nah, satu lagi. Apa lagi yang terjadi melalui salib Kristus berdasarkan ayat ini, saudara? Kita baca sama-sama ya. Ayat 26. 1, 2, 3. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan lihat, sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Nah, saudara perhatikan, Yesus memperhatikan keluarganya. Dan Yesus memastikan bahwa ibunya akan dirawat setelah kematiannya. Dengan mempercayakan Maria kepada siapa? Yohanes. Yohanes ini muridnya dan tidak ada hubungan darah. Perhatikan di sini. Ini menunjukkan kasih dan tanggung jawab Yesus terhadap keluarganya bahkan saat berada di salib. Ini semua terjadi di mana? Di antara bumi dan langit. Yesus tergantung di salib. Dan ini semua terjadi di bawah kaki salib Yesus. Apa yang mau kita pelajari dari sini? Perhatikan di sini. Ada konsep keluarga baru melalui salib. Di bawah salib ada sesuatu yang baru, ada hubungan baru dan komunitas baru yang terbentuk di antara orang-orang yang percaya kepada Yesus. Hubungan spiritual, meskipun Maria dan Yohanes tidak ada hubungan darah, tetapi yang menjadi persamaan, mereka sama-sama ada di dalam Yesus Kristus. Ada hubungan yang lebih erat daripada bahkan hubungan sosial, hubungan hobi, hubungan darah sekalipun. Di kaki salib, hubungan sesama orang percaya menjadi lebih erat dan lebih kuat melampaui hubungan sosial, hubungan darah. Ini berarti kita sebagai orang yang percaya perlu tergabung, perlu menjadi sebuah komunitas Injil. Harus saling mendukung, mengasihi seperti keluarga. Kita dipanggil untuk membentuk komunitas yang mencerminkan kasih Kristus. Amin, saudara. Dalam budaya yang sangat individualistik, kita sering melihat segala sesuatu dari perspektif pribadi. Aku dapat apa? Semuanya tentang aku. Tetapi salib mengubah ini semua. Karena menekankan bukan lagi pada diri sendiri, tetapi melihat bagaimana Tuhan yang mestinya segala sesuatu untuk kemuliaannya, malah rela mengosongkan diri dari kemuliaan untuk cari saudara. Betapa selflessnya Tuhan untuk mengasihi kita. Ini menekankan pentingnya bagaimana kita itu belajar untuk tidak hidup buat diri kita sendiri, tetapi belajar untuk menjadi bagian dari komunitas Injil. Kalau sudah perhatikan di Galatia 3 ayat 28, Rasul Paulus berkata begini. Baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Dalam hal ini, semuanya baca saudara. Tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani. Tidak ada apa? Hamba atau orang merdeka. Tidak ada laki-laki atau perempuan. Karena apa saudara? Semuanya sama-sama. Kamu semua adalah satu di dalam nama Kristus Yesus. Saudara, coba saudara lihat, orang Yahudi, orang Yunani, orang Romawi itu dulu nggak pernah gabung. Mereka kalau ketemu juga belum tentu mau papasan, kena gitu nggak mau. Mereka gini, iki orang Yahudi, iki orang Romawi, najis sih. Nah saudara, tapi apa yang terjadi di dalam Kristus? Nggak ada lagi itu. Kekristenan dibenci zaman itu. Kenapa? Merusak strata, merusak kasta. Orang Yahudi, orang Yunani, orang Romawi kumpul dewe-dewe. Tapi kalau di komunitas Kristen, mereka bisa duduk sama-sama bilang, "You're my brother." Terus lihat, tidak ada hamba
atau orang merdeka. Hamba di sini bahasa aslinya apa? Budak. Dulu budak, nggak boleh duduk sama tuannya. Siapa bilang kekristenan itu mengkondon atau setuju dengan perbudakan? Lihat Rasul Paulus di sini. Orang merdeka, budak, duduk sama-sama. Satu di dalam Kristus. Tidak ada laki-laki atau perempuan. Emansipasi wanita itu tidak harus tunggu feminist movement. Di Galatia sudah ada. Galatia 3:28. Dulu wanita itu second citizen. Tapi kalau ketemu sama orang Kristen, wanita dihargai. Bahkan wanita bukan objek, bukan properti, tetapi bisa duduk. You're my brother, you're my sister. Itulah seharusnya komunitas Kristen. Di bawah salib ada komunitas yang baru. Dietrich Bonhoeffer berkata begini, komunitas Kristen berarti komunitas melalui Yesus Kristus dan di dalam Yesus Kristus. Tidak ada komunitas Kristen yang lebih atau kurang dari ini. Baik perjumpaan yang singkat satu kali atau persekutuan sehari-hari selama bertahun-tahun. Perhatikan di sini. Basis dari komunitas Kristen adalah apa, saudara? Injil. Jadi saudara, komunitas Kristen itu bukan tentang pergi makan-makan dan funnya. Komunitas Kristen itu bukan tentang social club. Boleh nggak makan-makan dan funnya? Boleh. Tapi fokusnya bukan itu. Kalau nggak ada itu, tetap komunitas Kristen. Kalau basisnya Injil. Saudara gini ya, social club sama komunitas Injil itu beda. Social club fokusnya fun. Cenderung bisa pakai topeng, saudara. Namun prioritas komunitas Kristen yang sesungguhnya adalah Injil. Ada pemuritan terjadi. Apa itu pemuritan? Perhatikan saudara. Social club itu memberikan perhatian kepada orang-orang yang di dalamnya. Namun perhatian yang dilakukan oleh dunia atau social club atau bahkan orang Kristen yang masih pakai cara dunia, itu memberikan perhatian yang tidak membawa kita kepada cinta akan Tuhan. Kita nggak semakin cinta sama Tuhan. Ya hanya cinta sama komunitasnya. Oh, tapi kan boleh start di situ. Ya boleh, tetapi kalau cuma berhenti di situ, maka itu bukan komunitas Injil. Tapi komunitas Injil akan memberikan perhatian yang membawa kita semakin serupa dengan Kristus. Melalui pendampingan, ada pembicaraan-pembicaraan yang meaningful, ada pertemuan-pertemuan yang real, pertemanan yang real, berbasis Injil dan firman. It's a safe place. Aman untuk orang bisa jadi dirinya sendiri, nggak digosipin. Tapi pada saat yang sama adalah wadah komunitas yang memproses kecenderungan dosa kita sehingga terjadi progressive sanctification. Buat yang superior diproses superioritasnya supaya dia bisa, iya ya aku nggak bisa superior. Buat yang inferior diproses inferioritasnya supaya dia bisa sadar keberhargaannya ada di dalam Kristus. Bagi yang merasa marah, dendam, dia bisa memproses itu semua. Itu yang membedakan kita dari social club. Itulah sebabnya saudara, kita benar-benar menggalakkan intentional care group. Saudara, ada lebih dari 1.300 orang di gereja ini yang terlibat dalam care group. Ada 70 lebih grup di mana-mana di kota Surabaya. Dan itu memang semua profilnya berbeda-beda. Tapi kita berusaha untuk melakukan bahwa ada sebuah konsep keluarga baru melalui salib Kristus. Yang setuju katakan amin. Amin. Itulah sebabnya saudara, dikatakan di sini yang terakhir ya, kita menjadi bagian satu sama lain hanya melalui dan di dalam Yesus Kristus. Amin. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana semua itu mengubah hidup kita? Karena saudara udah tahu nih ya, wah ini semua teorinya luar biasa. Tapi begini saudara, di sini kita akan menjawab mengapa kata-kata turun ke dalam kerajaan maut itu harus diselipkan dengan kata-kata menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Nah, coba perhatikan di sini saudara. Kalau kita perhatikan, Yesus tidak pernah mengeluh tentang rasa sakit. Pada waktu dia dipaku, pada waktu dia disiksa, Yesus tidak pernah teriak, sakit gitu, nggak pernah loh saudara. Ditulis itu di Alkitab nggak pernah. Mereka taruh mahkota duri di atas kepalanya, Yesus nggak pernah mengeluh. Dipukul, dicambuk, dicambuknya itu ada pakunya ya, sampai
dagingnya itu melepas semua. Firman Tuhan berkata, dia tidak membuka mulutnya. Dia nggak pernah berkata apa-apa. Namun, kok bisa dia berkata, aku haus? Ketika Yesus berkata, aku haus, ini menunjukkan bahwa penderitaan Yesus lebih dari sekedar penderitaan fisik. Ada penderitaan rohani yang lebih mendalam, saudara. Dan coba saudara perhatikan, ada yang menarik. Bahwa dikatakan, sebelum kata-kata aku haus, baca sama-sama yang digaris bawahi dengan huruf besar. Sama-sama kita baca ya. 1, 2, 3. Supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Nah, ayat yang perlu dibuat genap itu ayat yang mana? Dalam perjanjian lama. Nubuatan yang mana yang dimaksudkan di sini? Karena itu sudah dinubuatkan dan dituliskan oleh penulis Alkitab di perjanjian lama. Nah, kalau saudara punya Alkitab, saudara punya Alkitab yang elektronik, saudara, itu ada catatan kakinya. Nah, catatan kaki itu langsung kepada ayat di perjanjian lama. Apa itu ayatnya? Di Mazmur 22. Mazmur 22 merupakan mazmur pribadi, ratapan dari Raja Daud yang sedang saat itu mengalami kesesakan. Kalau saudara lihat di ayat 15 dikatakan begini. Seperti air aku tercurah, tulangku terlepas dari sendi-sendiku, hatiku menjadi seperti lilin, hancur luluh di dalam dadaku. Masih ingat tadi? Kalau orang mati dehidrasi, seperti ada terbakar dari dalam. Ayat 16. Ayat 16 ini yang dimaksudkan oleh Yohanes 16 ayat 28 tadi. Kekuatanku kering seperti beling, lidahku melekat pada langit-langit mulutku, dan dalam debu maut kau letakkan aku. Ini yang ditulis oleh Raja Daud, dan tanpa dia sadari, Raja Daud melalui mazmurnya sedang menubuatkan sosok seorang Mesias, pribadi Tuhan sendiri yang berinkarnasi menjadi manusia. Dan saudara tahu Mazmur 22 ayat 1, apa yang ditulisnya? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ketika Kristus mengatakan aku haus, ketika Kristus mengatakan Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini tentu bukan hanya karena dia kesakitan biasa. Waktu dia berkata aku haus, ini bukan kehausan biasa. Apa yang Kristus alami? Perhatikan di sini. Pernyataan Yesus aku haus. Disalib, Yesus mengalami neraka. Seakan-akan turun dalam kerajaan maut, rasa haus yang kekal. Ini adalah simbol dari penderitaan rohani yang paling dalam, bukan hanya rasa haus fisik. Karena disalib, Yesus mengalami keterpisahan total dari Allah yang merupakan esensi dari neraka. Disinilah frase turun ke dalam kerajaan maut jadi bermakna. Keterpisahan yang terjadi karena dosa, gara-gara saudara dan saya yang terpisah dari Tuhan, seharusnya membawa kita kepada neraka, tetapi itu ditanggung oleh Kristus. Yesus yang turun mengalami neraka untuk saudara, untuk tujuan surgawi, untuk kemuliaan Bapa. Yesus mengalami neraka untuk melaksanakan rencana penebusan Bapa. Disalib, Yesus mengalami kematian spiritual yang kekal. Dia mengalami apa yang seharusnya saudara dan saya alami. Dia melakukannya untuk menggantikan kita. Saudara, dalam kehidupan kita seringkali pergumulan-pergumulan eksistensial kita muncul. Kenapa? Kita haus. Hati kita orientasinya bukan kepada Tuhan lagi. Dan untuk memuaskan kehausan kita, kita kejar hal-hal yang fana. Kita yang bobrok berdosa ini, kita seringkali cari sumber mata air yang asing selain Kristus. Kita cari di pencapaian, kita cari di penerimaan, kita cari di penampilan, kita cari di kekayaan, kita cari di status. Namun apa yang terjadi? Sang sumber air hidup yang berkata akulah air kehidupan, rela
mengalami kehausan kekal dan maut. Supaya apa? Kita yang ada di dalam Kristus tidak lagi haus mengejar sesuatu yang fana, namun menerima kepuasan dan kehidupan yang kekal. Itu yang Yesus lakukan. Itulah kabar baik Injil. Untuk menjawab teman-teman yang progresif dan berkeberatan, salib itu seperti child abuse, seperti bapak yang abusive terhadap anaknya. Perhatikan di sini. No, salib tidak menunjukkan Allah Bapa yang abusive kepada Kristus sang anak. Tetapi peristiwa salib menunjukkan kengerian konsekuensi dosa saudara dan saya. Dan salib menunjukkan betapa besarnya kasih Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya saudara dan saya yang berdosa dapat memperoleh hidup yang kekal. Melalui apa? Pengorbanan Kristus untuk menjadi pengganti kita. Amin, saudara. Dan hari ini ada kabar baik yang lebih indah bagi saudara. Tahukah saudara, penderitaan yang Kristus alami menyatakan bahwa kalau saudara hari ini menderita, kita yang ada di dalam Dia tidak pernah menderita sendirian. Kalau saudara hari ini korban yang dihakimi orang, diisolasi orang, dikhianati orang, saudara mungkin sekarang sedang sakit, seakan-akan saudara sendirian. Let me tell you, engkau tidak pernah sendirian. Kita yang ada di dalam Kristus didampingi, digandeng, ditopang. Bahkan kalau saudara menangis, Dia menangis bersama dengan saudara. Dan bahkan Dia menang buat saudara. Yang setuju katakan amin. Disinilah perbedaan mencolok antara agama dan Injil. Agama berkata, selesaikan pekerjaan ini, lakukan ini, lakukan itu, jangan lakukan ini, jangan lakukan itu. Agama akan berkata, berusahalah supaya kamu diterima, berusahalah supaya kamu lebih berkenan, berusahalah supaya kamu layak diberkati. Tetapi Injil berkata, terimalah pekerjaan yang telah diselesaikan Yesus, bersyukurlah, hidupilah, menyembahlah, karena kita sudah diterima, kita sudah dikasihi, kita sudah berkenan, kita sudah diberkati. Berikan tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Amin, saudara. Saudara, banyak orang Kristen salah paham. Kita berpikir bahwa kekristenan itu kesempatan kedua. Ya betul, kesempatan kedua, kesempatan ketiga, tapi kurang lengkap, saudara. Kalau Kristus itu cuma memberikan kesempatan kedua, ketiga, dan saudara dikasih kesempatan itu, kadang kita berpikir begini, oh aku dikasih kesempatan kedua, ketiga, keempat, artinya apa? Aku mau membuktikan diri bahwa aku layak, aku bisa melayakkan diri dengan berbuat baik. No, bukan. Yesus mati di atas kayu salib, turun ke dalam kerajaan maut untuk menjadi kelayakan bagi saudara dan saya. Kita tidak sedang berlomba untuk jadi layak, kita tidak sedang berperforma untuk diterima. Kita sudah diterima, kita sudah layak, kita sudah dikasihi karena Kristus. Jadi hari ini saudara, pandanglah karya salib Kristus yang sudah selesai itu. Maka keindahan salib itulah yang akan merendahkan rasa superioritas kita. Baik saudara legalis maupun saudara liberal sama-sama sombong. Kalau saudara pandang salib, saya berdoa biarlah kesombongan saudara hancur. Tapi pada saat yang sama waktu saudara memandang keindahan salib itu akan mengangkat rasa inferiormu. Karena saudara tidak sedang berusaha menyelesaikan lagi apa yang Yesus sudah selesaikan. Saudara bisa tenang. Dan kalau saudara marah, kemarahanmu bisa tenang. Kalau saudara pahit, biarlah salib itu menyembuhkan kepahitan kita. Pertanyaan reflektifnya saudara, sebelum kita tutup. Apakah kita masih berusaha memuaskan kehausan jiwa dengan hal-hal yang fana? Mari sama-sama kita bertobat. Apakah kita masih sering merasa superior, inferior, penuh kemarahan, dendam, dan kepahitan? Jangan-jangan kita masih hidup dalam sistem agama, saudara. Berusaha menyelesaikan apa yang Kristus sudah selesaikan. Atau saudara menghidupi Injil.
Mari kita bertobat dari usaha untuk menyelesaikan apa yang Yesus Kristus sudah selesaikan. Berhentilah beragama dan berusaha memuaskan kehausan jiwa dengan hal-hal yang fana. Kita lakukan respon Injil. Pandang kepada Kristus, pandang kepada salib, sang air hidup, rela mengalami kehausan, kekal dan maut, supaya saudara dan saya yang selalu haus kepada sesuatu yang fana dapat dipuaskan, menerima hidup dan kelegaan abadi di dalam Kristus. Yang setuju katakan amin. Amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Sebelum kita meresponi dengan lagu yang baru tadi, It was finished upon that cross. Karena Injil, saat kita haus penerimaan, kekuasaan, kenyamanan, dan kontrol di dalam jiwa, kita sadar bahwa hanya Tuhanlah yang bisa melegakan dahaga kita, dan bukan hal-hal yang fana. Yang setuju katakan amin, saudara. Amin. Kita tidak lagi merasa inferior ataupun superior, marah ataupun dendam. Karena kasih karunia Tuhan, kita dikasihi. Katakan sama-sama, saya dikasihi. Katakan sama-sama, saya diterima. Katakan sama-sama, saya diampuni. Katakan sama-sama, saya punya identitas baru. Di mana? Di dalam Kristus. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Amin, saudara. Karena Injil, kita tidak lagi hidup untuk diri sendiri, namun kita bisa berbagi hidup dan menjadi bagian dari keluarga yang baru melalui karya salib Kristus. Mari sama-sama nyanyikan lagu ini. Ku suka suara Yesus pada salib di Kalvari. Karyanya telah sempurna, ku berharap kepadanya. Meskipun surya telah suram, perang pun tampak kalah, Kristus menang atas dosa, semua telah tuntas di salibnya. Amin. Jadikan lagu ini renungan kita sama-sama. Kutuk telah dipatahkannya. Katakan, kutuk telah dipatahkannya, Yesus yang membayarnya. Rahmatnya yang ku terima, oh besarlah anugerahnya. Hampiri tatap Bapa, Yesus kebenaranku, dan ku tinggalkan bebanku, semua telah tuntas di salibnya. Haleluya. Kematian dulu musuh kita, dulu ajal seteru, dulunya ajal seteru, takut mencekam selalu. Tapi dia mati bagiku dan bangkit agarku. Dia bangkit agar kita bebas, bebas dari semua yang jahat, bebas untuk mencipta. Mau takut dan Kristus bangkit, semua telah tuntas di salibnya. Mari masuk mulianya, masuk mulia yang bangga, jumpa Kristus Tuhanku, bersuka karena menangnya. Semua telah tuntas, semua telah tuntas di salibnya. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih bahwa Engkau telah menuntaskan segala sesuatu di atas salib-Mu. Hari ini Tuhan, kami bertobat dari usaha untuk menyelesaikan apa yang Kau sudah selesaikan. Hari ini kami bertobat, seringkali kami masih hidup dalam keagamawian kami. Seringkali kami berusaha memuaskan kehausan jiwa dengan hal-hal yang fana. Tapi hari ini Tuhan, terima kasih Engkau kalibrasi dan tata ulang hati kami, untuk kami memandang kepada Kristus, sang air hidup
yang rela mengalami kehausan kekal, turun ke dalam kerajaan maut, supaya kami yang seringkali haus pada hal-hal yang fana itu tidak lagi disiksa dalam kehausan itu, tapi dapat dipuaskan dan menerima hidup dan kelegaan abadi di dalam Kristus. Bagi saudara yang hari ini mungkin mengalami pergumulan, ingatlah penderitaan yang Kristus alami menyatakan bahwa saudara ada di dalam Kristus tidak pernah menderita sendirian. Kalau saudara hari ini mengalami pergumulan apapun itu, angkat tanganmu, saya mau berdoa buat saudara. Ingatlah pada waktu engkau mengangkat tangan, ingatlah bahwa Yesus memegang tanganmu. Yesus menggandeng engkau, Yesus menopang engkau. Kau tidak pernah ditinggalkan sendirian. Engkau hidup bahkan melalui pergumulan itu. Tuhan sedang membuat engkau semakin serupa dengan Dia, sehingga engkau hidup buat kemuliaan Tuhan. Karena di dalam kemuliaan Tuhanlah engkau menemukan kepuasan yang sejati. Tuhan lihat engkau, lihat tangan-tangan yang terangkat, dampingi mereka. Nyatakan kepada mereka bahwa mereka tidak sendirian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hamba-Mu berhenti berbicara, tetapi biarlah Injil terus bekerja dalam hati kami. Mari sama-sama kita arahkan hati dan tangan kita kepada Tuhan yang menyelamatkan, memelihara, menopang kita. Jemaat yang dikasihi Kristus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus dan kuasa Roh Kudus melingkupi saudara, menghibur saudara, memberkati saudara, dan menyertai saudara dari sekarang sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan menerima sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling luar biasa. Happy Sunday, God bless.